Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muliakan, kita hormati guru-guru kita, terkhusus yang pertama Kiai Haji Mukhtar Syari selaku Ketua BKKM Kecamatan Limo Cinere. Kita doakan mudah-mudahan selalu insyaallah beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga guru kita Dr. Kiai Haji Nur Hamim selaku Ketua MUI Kecamatan Limo. Dr. Kiai Haji Toha Gofar MA selaku Ketua MUI Kecamatan Cinere. Juga tokoh kita Bapak Haji Tajuddin Tabri selaku wakil ketua DPRD Kota Depok. Mudah-mudahan selalu istiqomah dan sabar, berkah dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan insya Allah nggak lupa juga sama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para penasehat BKKM Kecamatan Limo dan Cinere dan seluruh para DKM Masjid Kecamatan Limo dan Cinere yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Al-Mahdi Ilhami khusus berketempatan untuk pelaksanaan BKKM Limo Cinere kuliah subuhnya dengan dirangkai pelaksanaan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sama-sama ikuti. Berjanji udah dibaca. Alhamdulillah. Bu, apa dimasak? Alhamdulillah. Jadi tenang Pak, tenang Pak. Habis doa jangan bubar dulu. Ya, udah disiapin. Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kegiatan yang memang khusus kita lakukan dan diajarkan oleh guru-guru kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa cinta kita sama Nabi perlu dibuktikan? Pertanyaannya. Saya mau tanya, Bapak punya istri apa enggak? Punya, yang punya mah, yang kagak mah kagak, Ustaz. Yang penting jangan yang kagak-kagak ya. Bapak yang punya istri ketika ditanya, Pak cinta sama istri,
Jawabannya apa? Cinta. Betul. Bini kita juga ketika kita tanya, "Bu, cinta sama suami?" Cinta. Buktinya anak saya mererot ada 11. Buktinya nyata. Betul. Cinta bukan hanya di kata-kata saja. Cinta bukan hanya sebatas dalam kalimat indah untuk merayu kekasih kita. Betul. Tapi sejatinya cinta membutuhkan bukti dan wujud yang nyata. Kalau ditanya, apakah Nabi cinta sama kita? Itu mah jangan ditanya. Nabi cinta sama kita, Pak, bukan hanya sebatas dunia, akan tetapi sampai akhirat. Alhamdulillah. Luar biasa. Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di mana bukti cinta Nabi kita kepada kita udah full luar biasa. Nabi ketika meninggal dunia, Pak, Bu, yang beliau cari itu bukan keluarganya. Yang beliau tanyain pertama adalah bukan bini-bininya, bukan putra-putri beliau, bukan keturunan beliau. Yang ditanya, dipikir pertama siapa? Kita, umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad yang ditanyain sama Rasulullah. Bahkan Israel ketika mau mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak berani karena lantaran apa? Beliau izin kepada Rasul, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi udah paham Israel mau cabut nyawa saya. Kata Israel, "Nuhun, betul ya Rasulullah, mohon izin." Apa yang ditanya sama Nabi? Ya Israel, apakah gerangan yang akan didapati oleh para pengikutku, oleh umatku setelah tiadanya aku? Yang ditanyain, yang disuruh jamin, umatnya yang ditanyain, bukan istri-istri Rasulullah, bukan anak-anak cucunya Rasulullah. Ditanyain kita. Padahal orang Limo waktu itu belum nongol. Betul. Orang Cinere belum kelihatan di mata Rasulullah. Belum lahir ke dunia ini, udah ditanyain sama Nabi, "Kalau aku meninggal saat ini, wahai Israel, bagaimana nasib umatku?" Kalau kita nih mau meninggal dunia, tarda engkong kita udah tua, udah uzur, umur 70 tahun, udah ngap-ngapan sakaratul maut, dia masih tenget, sakaratnya belum nyampe tapi masih tenget. Yang dia tanyain siapa? Bini gua mana bini gua? Kalau bininya banyak, bini gua mana bini gua? Kalau bininya satu, bini gua mana bini gua? Kan gitu. Kalau bininya banyak, bini gua mana ya bini gua? Suruh kemari. Pasti dipesen tuh, anak lo yang mana sini? Anak lo sini. Itu diatur sama bapaknya tuh. Tuh yang belah sono, sawah ada 3.000 meter. No yang ruko paling depan, juga no ada kira-kira 10 rokok. Itu dua-duanya entar lo atur, tapi jangan lo jual. Emang apa, Pak? Itu punya Cina, bukan punya gua. Yang dipikir keluarga kita, anak cucu kita, nanti kalau kita meninggal bagaimana urusannya, betul? Makan apa enggak, bahagia apa enggak, bisa punya mobil apa enggak. Tapi Nabi yang dipikir siapa? Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka saking cintanya kita, Pak, ulama seolah mewajibkan kepada kita, bikin peringatan Maulid Rasul setiap tahun. Oh, ada, alhamdulillah, majlis yang rajin, Pak. Bukan setiap tahun dia bikin maulid. Di setiap ada majlis taklim, pasti dia bikin maulid. Boleh nggak? Boleh. Cinta, betul. Bapak punya bini, emang dirayu cuma sehari doang? Boleh nggak berhari-hari? Berwaktu-waktu, berjam-jam, bertiap menit kalau perlu rayu, boleh nggak? Boleh. Nah kalau ngerayu udah dibagi, Pak, bahaya urusan. Ini masalahnya. Nah yang paling utama hikmah dari diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, Pak, untuk memperbaiki akhlak kita. Akhlak yang mulia inilah yang dikedepankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus, aku diutus ke muka bumi ini untuk apa? Memperbaiki akhlak-akhlak yang mulia. Yang tadinya nggak kenal Allah, dia jadi kenal Tuhan, Allah sesembahannya, betul.
yang tadi tidak mengenal bagaimana caranya, yang tadi halal haram bisa menjadi halal. Nikah syariat Nabi, betul. Yang nggak tahu bagaimana supaya kita berdagang bisnis biar dapat hasil tapi berkah. Karena banyak bisnis dagang hasil nggak berkah, banyak nggak? Banyak. Diajarin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara berdagang tapi hasilnya berkah buat dia. Bagaimana cara bersosialisasi dalam hidup masyarakat yang baik dan benar, diajarin sama Rasulullah. Sampai-sampai makanya ada Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan satu hadis beliau, isnani la yanzurullah yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia nanti di hari kiamat yang nggak bakalan ditengok sama Allah. Dicuekin kalau bahasa kita, Pak. Ada siapa mereka? Kata Rasulullah dijelasin tuh. Ya Allah, al-jarusu, punya tetangga yang jelek, yang buruk, yang jahat. Makanya kalau punya tetangga yang enak, yang baik semua, Pak. Dia masak apa aja kita dibagi. Bener? Bener? Itu namanya tetangga yang baik. Dia beli apa aja kita dipikirin. Dia punya mobil minimal kita bisa ngusap-ngusap mobil dia. Ya kalau diajak belum mungkin. Paling tidak manfaat untuk orang sekitar, betul. Tapi kalau maaf punya tetangganya jahat, buruk dan jelek, la haula wala quwata illa billah. Yang ada musuhan, ama irian, ama hasud, ama dengki, betul. Mana tuh orang yang dengki, yang hasud? Dia punya ciri, dia akan merasa gelisah ketika melihat orang lain itu bahagia. Gelisah niat tetangga bahagia. Bahagia niat tetangga susah. Nah ini orang hasud nih. Tetangganya dikirimin motor baru, dia meriang. Sebulan lagi datang kulkas 7 pintu baru, ngerintih. Datang lagi 2 bulan yang akan datang mobil baru, mati, Pak. Gara-gara hasud, kagak seneng ngelihat tetangganya bahagia, ngelihat tetangganya enak. Tapi kalau orang yang maaf, tetangga yang baik, ikutin ajaran Rasulullah, dia belajar dari semua kehidupan yang saat ini dia sedang alami, pasti dia akan, yang ada pada dirinya, apa yang didapati tetangganya, itu ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih. Yang utama lagi adalah setiap apapun yang kita lakukan sebagai umat Islam, pengikutnya Rasul, pasti kita memiliki tuntunan dari beliau tuh nikmatnya. Pak, jangan kata urusan ibadah, urusan muamalah yang lain yang ringannya, kalau nggak ada ilmunya susah, betul. Kalau nggak ada ilmunya susah. Orang rokok kudu punya ilmu, Pak, betul. Yang kagak tahu ilmu ngerokok, wah bisa terbalik, Pak. Yang di sudut kudunya ujung, di sudut pongkol. Ini bocah namanya beg. Yang ngerokok beg. Ada ilmunya. Terus orang perokok, Pak, saya tahu ada ciri. Jadi kalau dia punya rokok sebungkus, punya korek 1, ini ada ilmunya, yang doyan rokok nih, yang doyan ngerokok, Pak, ini ngerokok semua ini. Saya emang nggak ngerokok pada ini. Ini buat yang doyan ngerokok, saya kasih tahu ilmunya biar supaya nggak malu di kalangan para perokok sejati. Orang doyan ngerokok, Pak, kan model-model. Ada doyan ngerokok emang modalnya ada. Ada yang rokok yang modal kagak ada. Biasanya yang kagak punya rokok doyan rokok akalnya banyak. Nasib perokok sejati yang modalnya banyak, biasanya juga dia antisipasi. Kalau ketemu kawan-kawan yang ngerokok doyan, modal kagak ada. Makanya rokok begitu sampai di teman-temannya kumpul nih, brok, dia duduk, rokok dikeluarin. 1 bungkus, brok, baru diisep 1 sama yang punya. Yang sebelahnya dia tahu, dia doyan ngerokok tapi nggak pernah bawa rokok ini orang. Dikeluarin lagi tuh korek dia. Ditaruh tuh selonjoran lempeng di atas rokok.
Kan rokok tuh panjang, ada begitu ya, pendek ya, lebar panjang. Tuh kalau koreknya dipanjangin sejajar di atas rokok, Pak. Tuh tandanya lo kalaupun doyan cukup atuh aja ngambil. Nebeng Pak, menebeng mulu. Nah kalau dipalangin koreknya, nih manjang nih, koreknya dipalangin begini nih. Bukan, itu kata yang punya rokok, gua punya rokok banyak. Lu jangan ambil rokok gua. Itu tandanya kan silang, halangan, gak boleh. Kalau diambil juga getok tangannya biasanya Pak. Kan kadang-kadang brengseknya temen udah rokoknya doyan, modal kagak, ya enggak? Duduk bareng sama tukang yang suka ngerokok, seenaknya. Lah yang punya baru 1 batang, dia udah mau kelima, coba bayangin itu. Lah kan yang ngerokok, tuh ilmu ngerokok juga ada ilmunya Pak. Apalagi urusan ibadah, betul? Ya Allah, salat Pak, itu ibadah mahdoh, ibadah pokok, ilmunya kudu punya, betul? Makmum kalimah ditanggung sama imam, betul? Kan imam ini punya tanggung jawab, betul? Ini di ilham ini saya rasa masjidnya udah cakep banget nih. Tadi imamnya Ustaz siapa? Ustaz Hamid bacanya cakep, alhamdulillah cakep. Saya tahu tuh dia bocah gandul. Terus salat kalau ilmu kagak pakai Pak, hancur rusak luar biasa, betul? Apalagi menjadi imam. Makanya gunakan di Masjid Al-Mahdi Ilhami. Sudah bagus fisiknya, sudah bagus masjidnya, penampilannya udah luar biasa, fasilitasnya cukup. Walaupun mic sekarang saya rada gerdek-gerdek ini, karena sayanya emang lagi kurang sehat. Tapi ketemu mic ya sehat juga, alhamdulillah. Emang kalau kata guru saya dulu, kalau kiai mah sakit, jangan ada alasan kagak ngaji, datang aja. Jangan alasan kagak ngajar, datang aja. Walaupun suara habis, datang aja. Emang apa? Begitu duduk, mic ketemu, sembuh. Sakitnya waras. Pasti suaranya keluar. Itu udah dipraktekin sama dokter Nur Hamim. Iya. Suaranya habis, pilek, mindeng, suaranya ngomong nggak jelas tak gitu. Karena undangan DP 3 juta. Berangkat. Pulang 3 juta lagi kan 6 juta. Lah sehat Pak. Sehat lah 6 juta sekali ngomong. Alhamdulillah. Doain guru kita biar berkah, amin. Masya Allah, jadwal yang padat merayap luar biasa. Mudah-mudahan saya begini pengen ketularan dari beliau, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Salat fardu penting. Dan memang salah satu ibadah pokok dalam ajaran agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai begini Pak. Jangan sampai imam keder-keder mulu. Lah kalau imam keder ntar makmum bagaimana? Ya kan parah, jadi nyasar mulu ya. Kalau bacanya cakep, makmum juga kan nikmat dengerinnya. Terus sama jamaah aja gue buat tandaan di Masjid Ilhami. Siapa imamnya? Oh Ustadz Hamid. Oh berangkat. Apalagi kalau jamaahnya anak muda Pak. Terawih jamaah anak muda. Dia WA dulu temen yang kemari. Imamnya siapa malam ini? Imamnya Kong Haji Ipin, umur 65 tahun. Diumumin di grup anak muda. Kata anak muda, ya lama kita pindah sholatnya. Pindah masjid itu sholat anak muda. Kalau orang tua mah nggak begitu. Kalau orang tua apa? Diumumin, begitu diumumin dikasih tahu imamnya siapa? Imamnya Ustadz Hamid. Kata orang tua, biarin dah lama ya lama gua. Yang penting gua sembahyang lurus lempeng ngikutin imam. Tuh kalau orang tua agak bijak. Kalau anak muda lain, dia pindah ke masjid, sembahyang di masjid sebelahnya karena imamnya cepet tuh. Coba buat sang imam juga kudu hati-hati. Kadang bacaan bagus, khusyuk dengan rakaat kita. Tahu-tahu bacaan kita keder bisa jadi. Baca kuliah nggak ketemu ujungnya, bisa jadi. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dia bingung, kata makmum yang di belakang dia pisan nyaut, lakum dinukum waladallin. Makmumnya PA amin. Tuh nyari ujung aja kalau nggak ketemu Pak bisa keder.
Bisa rusak sholatnya, betul. Apalagi bacaan makhraj, tajwid, hurufnya, makhrajul hurufnya itu nggak beres, akan lebih hancur lagi. Tapi bukan berarti kemudian itu masjid perek sembahyang. Jangan mentang-mentang imam hancur semua, udah perek aja sembahyang. Lah kagak begitu, usaha tuh. Ngapain? Yang pada mau jadi imam, ayo kita belajar di Al-Mahdi Ilham. Guru kita datangkan, guru-guru yang hebat. Kadang-kadang guru hebat, murid bego-bego, kan ada juga, Pak. Ya ilah, guru udah keren banget suaranya ngajarin, udah lama banget, masuknya kagak pisan. Sa, jim, zim, zai, jai. Bener? Baca doa. Allahumma gfir junubi. Junub suruh ampunin. Sama bini mah boleh halal, betul. Kenapa junub minta diampunin? Pakai izal, zunubi, dosa, betul. Artinya dosa lah. Kalau junubi, junub. Laki bini suruh minta diampunin junubnya. Emangnya dia maksiat. Segitu doangan, huruf makhraj salah baca, lain arti, lain makna, ngerinya nanti salah semua. Betul. Nih. Itu ibadah utama tuh, harus kita rapin beresin. Nih Mahdi Ilham, saya dengar-dengar katanya ada pengajian. Woi Bu, Pak, itu pengajian berkah. Jauh, jangan jauh didatengin, deket dijauhin. Betul. Ada deket disediain nih. Datang doangan, bawa Quran, dengerin guru kita ngaji, jelasin, betul. Kita ikutin datu petunjuk dari guru kita. Lah kalau udah begitu, alhamdulillah tuh, ntar pelan-pelan jadi beres rapi. Imamnya udah biasa, insya Allah nggak keder lagi. Alhamdulillah. Udah hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah, itu utama tuh. Itu utama. Ibu-ibu aja Pak, kalau nggak ada ilmunya dia nggak bakal bisa masak. Emak-emak kita dulu, zamannya ngangi, kan pakai ngangi dulu. Bener nggak? Nasi itu habis ditumpangin dari kukusan masuk ke panek. Tahu panek? Dulu mau panek, saya kenal masih panek. Itu diangi dulu. Kalau kagak diangi ngebul, Pak. Belum makan kita itu, kita masukin ke piring kita, malari ke muka kita itu. Panas. Tapi yang emak kita diangi. Itu ngangi pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu kagak tuntas tuh ngangi. Apalagi bapak-bapak. Ya ngangi, beradu Pak. Yang kiri megang centong, yang kanan megang kipas. Centong sama kipas sama-sama maju, jeger. Ibu-ibu mah kagak. Sama-sama maju gantian, bisa itu tuh ibu-ibu. Emang ibu-ibu mah dibalik kelemahannya kuat hebat. Makanya nggak ada pernah orang laki kalah sama perempuan. Terbalik. Berarti pada ngeh. Nggak pernah ada cerita perempuan kalah sama laki. Yang ada laki-laki kalah sama perempuan. Itu ngaku sendiri namanya. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Ingat cinta kita kepada Rasulullah SAW ini harus kita buktikan dengan bukti yang nyata. Amaliyah keseharian kita tingkatkan, dan insya Allah Rasul akan melihat itu semua. Salawat banyakin, karena dengan banyak menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW itu akan terasa sampai kepada Rasulullah SAW. Kelak nanti di yaumil hisab, ketika semua amal kita ditimpai tanggung jawaban di hadapan Allah, Nabi tampil dengan membawa syafaatul uzma beliau kepada kita, dengan ditandain orang-orang yang wajah-wajahnya sering baca sholawat, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.